Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk para mahasiswa mata kuliah pengantar bisnis. Hari ini kita memasuki perkuliahan yang ke-14 dan kita akan membahas tentang pemeriksaan surat berharga dan investasi. Investasi adalah penanaman uang di luar perusahaan yang dapat berupa surat berharga atau aktiva lain yang tidak digunakan secara langsung dalam kegiatan produktif perusahaan. Dan yang termasuk investasi di sini adalah saham, obligasi, piutang hipotek, wesel, lalu sinking fund, dan dana pensiun serta yang lainnya. Investasi terbagi atas investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi lancar disebut juga investasi jangka pendek. Investasi lancar ini adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama setahun atau kurang. Umumnya, investasi lancar ini berupa surat berharga seperti saham, obligasi, atau surat berharga lain yang harga pasarnya relatif stabil. Tujuan pokok pembelian surat berharga ini adalah untuk menanamkan kas yang untuk sementara waktu tidak terpakai dalam kegiatan bisnis perusahaan. Investasi ini disajikan dalam kelompok aktiva lancar. Dan investasi jangka panjang, yang dimaksud dengan investasi jangka panjang ini adalah investasi selain investasi lancar. Tujuan pokok investasi dalam surat berharga ini adalah untuk memperoleh pendapatan bunga atau dividen dalam jangka panjang, untuk membentuk dana khusus, atau untuk mengendalikan perusahaan lain melalui pemilikan saham. Investasi ini disajikan dalam kelompok aktiva tidak lancar. Investasi jangka panjang dapat berupa surat berharga, misalnya saham, obligasi, piutang hipotek, wesel panjang, atau berupa perskot kepada perusahaan afiliasi, dana khusus, dan aktiva tetap yang tidak digunakan secara langsung dalam kegiatan perusahaan, seperti di sini adalah tanah atau ekspansi pabrik. Untuk investasi yang memiliki pasar yang aktif, nilai pasar yang digunakan sebagai indikator penetapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif, cara lain digunakan untuk menentukan nilai wajar. Nilai wajar adalah suatu jumlah yang dapat digunakan sebagai dasar pertukaran aset atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang paham dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Dan nilai pasar juga dapat disembunyikan sebagai jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan suatu investasi dalam pasar yang aktif. Investasi dalam surat berharga terdiri dari aset lancar atau current aset dan aset tidak lancar atau non-current aset. Jika surat berharga dibeli dengan tujuan untuk memanfaatkan kelebihan dana yang tersedia, biasanya surat berharga tersebut harus mudah diuangkan dalam waktu singkat dan surat berharga tersebut diklasifikasikan sebagai temporary investment atau marketable securities yang merupakan current asset. Contoh di sini adalah bentuk deposito berjangka, ini kurang atau sama dengan 1 tahun, dan surat saham atau obligasi yang marketable. Aset tidak lancar merupakan jenis aset yang diharapkan dapat digunakan selama lebih dari 1 tahun atau disebut juga long term asset. Surat berharga yang digolongkan long term investment biasanya dibeli dengan tujuan pertama adalah untuk menguasai manajemen dari perusahaan yang sahamnya dibeli atau lebih besar atau sama dengan 50% dari saham yang beredar. Kedua, untuk memperoleh pendapatan yang kontinu. Dan ketiga adalah sebagai sumber penampungan dari penjualan hasil produksi atau sumber pembelian bahan baku. Tujuan pemeriksaan surat berharga untuk memeriksa apakah terdapat internal control yang cukup baik atas temporary investment. Lalu untuk memeriksa apakah surat berharga yang tercantum di neraca betul-betul ada dan atas nama perusahaan per tanggal neraca.
Lalu juga untuk memeriksa apakah semua pendapatan dan penerimaan yang berasal dari surat berharga tersebut telah dibukukan dan uangnya diterima oleh perusahaan. Dan untuk memeriksa apakah penilaian dan penyajian surat berharga dalam laporan keuangan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum. Prinsip akuntansi berterima umum dalam penyajian investasi. 1. Investasi harus disajikan secara terpisah di neraca sesuai dengan tujuan investasi tersebut. Investasi yang tidak akan dijual dalam jangka pendek disajikan dalam kelompok aktiva tidak lancar. 2. Investasi jangka pendek disajikan nilainya di neraca dengan salah satu dari dua cara berikut ini. Yang pertama, pada kosnya dengan mencantumkan harga pasarnya di dalam tanda kurung. Yang kedua, pada nilai mana yang lebih rendah antara harga pasar atau kos, maka nilai yang lebih tinggi harus dicantumkan di dalam tanda kurung. Yang ketiga, investasi jangka panjang disajikan di neraca pada kosnya. Harga pasar tidak harus disajikan di dalam kurung seperti halnya dengan investasi jangka pendek. Yang keempat, harga dicantumkan pengungkapan yang cukup jika investasi jangka pendek digadaikan sebagai jaminan penarikan utang. Dan yang kelima, investasi dalam perusahaan afiliasi dan dalam non-consolidated subsidiary companies harus disajikan secara terpisah dari investasi yang lain dan harus dicantumkan penjelasan yang cukup mengenai sifat hubungan antara perusahaan-perusahaan tersebut. Yang keenam adalah obligasi atau saham yang dikeluarkan klien yang dibeli kembali sebagai treasury bond, treasury stock, atau disimpan dalam dana khusus sebaiknya disajikan sebagai pengurang utang obligasi atau modal saham. Dan yang ketujuh, jika investasi bukan merupakan sumber pendapatan perusahaan, maka penghasilan yang timbul dari pemilikan investasi tersebut harus digolongkan dalam penghasilan luar perusahaan. Yang kedelapan, jika penghasilan bunga dan penghasilan dividen jumlahnya material, keduanya harus disajikan secara terpisah di dalam laporan laba rugi. Dan yang kesembilan, laba atau rugi sebagai akibat penjualan investasi jangka pendek yang material jumlahnya harus disajikan secara terpisah di dalam laporan laba rugi dalam kelompok penghasilan di luar usaha. Prosedur pemeriksaan surat berharga antara lain, yang pertama, pelajari internal kontrol atas surat berharga. Selanjutnya, minta rincian surat berharga yang memperlihatkan saldo awal, penambahan dan pengurangan serta saldo akhir. Lalu, periksa fisik surat berharga juga pemilikannya. Lalu, periksa juga rincian surat berharga. Selanjutnya, cocokkan saldo rincian dengan buku besar dan periksa perhitungan bunga dan dividennya. Lakukan poaching atau lakukan poaching atas pembelian dan penjualan surat berharga, terutama perhatikan otorisasi dan kelengkapan bukti pendukungnya, dan periksa harga pasar dari surat berharga pada tanggal neraca. Selanjutnya, lakukan atau adakan diskusi dengan manajemen untuk mengetahui apakah ada perubahan tujuan dari pembelian surat berharga yang akan mempengaruhi klasifikasi surat berharga tersebut, dan periksa subsequent events, lalu periksa apakah penyajian sesuai dengan SAK dan tarik kesimpulan mengenai kewajaran saldo. Demikianlah telah saya sampaikan terkait beberapa hal pemeriksaan surat berharga dan investasi yang harus kalian ketahui. Saya berharap para mahasiswa tetap dapat mengikuti mata perkuliahan di sesi berikutnya. Terima kasih atas kehadirannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.